Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi haqqa qadril azim, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima uhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadril azim, amma ba'du. Alhamdulillah masih berjumpa dengan saya. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sebentar lagi merayakan hari raya Idul Fitri. Masih dalam suasana Ramadan ya. Dengar suara jeblugan, suara petasan anak-anak ya, khas Ramadan ya. Ya namanya juga anak-anak ya. Kita maklumi saja. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumil kiamah nanti, sehingga kita pun aman ketika di akhirat. Sahabat-sahabat kaum muslimin yang baik hatinya, tentunya kita di dunia ada orang yang berbuat baik, ada juga orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan menentangnya, bahkan dengan sengaja melanggarnya. Baik itu entah karena malas atau karena belum dibuka hatinya sehingga dia tidak melaksanakan perintah Allah, dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita hendaknya sebagai umat muslim, jika kita ingin mendapatkan pahala, jika kita ingin mendapatkan ya, kasih sayangnya, kita lakukan kewajiban kita lakukan, kita kerjakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi Muhammad perintahkan. Tentunya semua kebaikan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk diri Nabi Muhammad, bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk umatnya Nabi Muhammad, bukan untuk Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad sendiri itu beliau sudah maksum, sudah dijaga, sudah pasti masuk surga. Nah, kita ini sebagai orang biasa, bukan keturunan siapa-siapa, bukan keturunan wali, bukan keturunan kiai, bukan keturunan ustadz, orang biasa penuh dosa, belum tentu dijamin surganya. Mari kita berbuat ya, amal perbuatan, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ada orang minta sumbangan, kasih. Ada pengemis ya, minta-minta, kasih. Ada orang minta sedekah, kasih. Waktunya bayar zakat, bayar zakat mal, bayar zakat mal ya. Ada punya banyak harta, tanah yang nganggur, wakafkan ya. Ada orang tetangga butuh bantuan, bantu. Musola butuh cat, dicat. Nah, nyuruh orang, kalau memang nggak bisa, nyuruh orang, bayar orang supaya perbaiki itu masjid, perbaiki itu musola ya. Jangan kita melanggar perintah Allah, bahkan menentangnya. Kita belum tentu masuk surga, kok berani-beraninya menantang Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ini kecil banget di mata Allah. Allah itu tidak butuh kita, kitanya yang butuh Allah, kitanya yang butuh surga. Maka dari itu minta, tapi minta bukan hanya dengan berdoa, dan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Begitu. Terkait dengan dosa, tentunya kita banyak ya, pada kita sudah dewasa,
apalagi sudah sepuh ya, banyak yang sudah sepuh. Mari kita jauhi itu segala perbuatan dosa. Jangan sudah tua tapi malah mabok, sudah tua tapi tidak mau sholat, sudah tua tapi malah ngajarin yang nggak benar, sudah tua tapi malah berbuat mesum. Nah, itu jangan kita lakukan. Tinggalkan itu semuanya. Supaya apa? Kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang muda jangan mentang-mentang muda. Banyak yang muda tapi sudah meninggal duluan. Karena apa? Pertama, karena gaya kesehatannya tidak baik, akhirnya dia meninggal ya. Makan minum tidak higienis, tidak bersih, kena penyakit ya. Kena kencing batu, kena prostat, kena ya, sipilis dan sebagainya. Bahkan karena mentang-mentang masih muda, mainan motor, kecelakaan motor. Banyak contohnya. Teman-teman kita ya yang masih muda, umurnya masih sekitar 15-20, banyak yang meninggal gara-gara kecelakaan kendaraan bermotor ya. Jadi umur itu ada di tangan Allah ya. Nanti sajalah tobatnya nunggu tua. Nah, jangan, mumpung masih ada nyawa di kandung badan, mari kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, melaksanakan perintah Allah. Waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya sudah kaya, haji, umroh, sedekah. Itu insya Allah Anda termasuk golongan orang-orang yang soleh. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis Nabawiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Man adnaba wa huwa yadhak dakhalan nara wa huwa yabki, rawahu Abu Nu'aim. Bismillahirrahmanirrahim. Man, bermula siapa orangnya, adnaba yang berbuat dosa, siapa man, wa huwa dalam keadaan bermula dia itu yadhaku, tertawa siapa man, dakhala maka masuk siapa man, an-nar akan neraka, wa huwa dalam keadaan bermula dia itu yabki menangis siapa man. Astaghfirullahaladzim. Rawahu telah meriwayatkan akan hadis siapa? Abu Nu'aim, Imam Abu Nu'aim. Diterangkan di dalam kitab Mukhtarul Hadis Nabawiyah, barang siapa yang berbuat dosa kemudian dia tertawa, dalam keadaan dia tertawa, korupsi bangga ya, perasa sudah korupsi cuman di penjara beberapa tahun kemudian dia bebas ya, mabok bangga, merasa hebat, teler, togel bangga, begal bangga, nyuri motor bangga, narkoba kok bangga, zina bangga, bunuh orang bangga. Orang-orang yang seperti ini ya, yang bangga telah berbuat dosa, yang merasa hebat dia melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan keji, dakhalan nara wa huwa yabki, dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Mengapa dia menangis? Apa dia menangis masuk neraka? Bukan masuknya, tetapi yang ia terima ketika di neraka. Apa yang ia terima di neraka nanti akan membuat dia nangis, menjerit. Mengapa menjerit? Karena begitu besar, begitu dahsyat siksaan yang ia terima. Begitu pedih, nggak kuat ya. Nyesel, ya Allah, mengapa saya berbuat dosa? Kalau tahu ternyata pedih seperti ini,
Dulu saya tobat ya Allah, boro-boro tobat. Dulu insya saya nggak mau ngelakuin lagi ya Allah. Saya mau hidup lagi ya Allah. Saya mau memperbaiki apa yang telah saya lakukan. Taubat sudah mati tidak bisa. Mau memperbaiki tidak bisa, sudah mati kok. Jadi hajar oleh para malaikat, dipentuk, dibakar, ditusuk, disogok, dilumurin pakai aspal panas. Sudah badan hancur, hidup lagi, hancur, hidup lagi. Dia akan menangis, menjerit, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dihidupkan lagi supaya dia bisa bertobat. Tidak bisa kalau sudah di neraka. Jadi bahaya, jangan mentang-mentang masih muda, mentang-mentang masih hidup, wah gue begal, itu ada motor, ya, motor pinggir jalan raya, nggak ada orang, terus nggak ketahuan ini, diambil tuh motor, ya. Jangan, bukan hak kita. Buat apa sih motor? Ya, paling harganya berapa? Buat apa sih ngerampok kalau ujung-ujungnya dikejar-kejar, yang akhirnya digebukin, kemudian dibakar oleh warga? Jangan. Eman-eman. Buat apa korupsi? Korupsi 1 miliar, 2 miliar, sekian miliar, tapi hidup tidak tenang, hidup tidak berkah. Apa yang dimakan jadi daging, dagingnya menjadi bara api di neraka. Tidak perlu makan makanan yang haram, yang halal juga banyak kok. Ngapain? Yang halal itu banyak, melimpah, bervitamin, ya. Tidak perlu makan barang haram yang sudah jelas baunya saja nggak enak, ya. Ciuk, miras, baunya nggak enak. Daging babi, daging anjing, ya, udah jelas cacing pitanya, masih dimakan. Ganja memabukkan, ya, bikin stres. Lo kok dikonsumsi? Jangan kita makan makanan yang halal, melakukan perbuatan yang kita dilarang, ya, kita diperintahkan untuk tidak melakukannya. Jangan. Udah deh turutin saja perintah Nabi, udah deh turutin saja anjuran Nabi Muhammad, kalau tidak ingin menangis di neraka. Ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang ia berbuat baik, maka dia berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat dosa, maka ia berdosa untuk dirinya sendiri. Jadi tidak merugikan Gusti Allah. Anda yang rugi, Anda yang menyesal. Nah, apalagi kalau sudah sampai ngajak-ngajak orang lain, yuk begal, yuk begal, yuk mak nyolong, yuk korupsi, sogok sana, sogok sini, ya, itu dosanya nyalur tuh. Jangan seperti itu. Anda berbuat baik, kebaikan itu akan Anda panen di kemudian hari. Berbuat baik untuk diri sendiri nanti akhirnya.
walaupun hakikat fisiknya Anda berbuat baik untuk orang lain. Nah, tapi ketika insya Allah ketika Anda susah, orang lain pun akan berbuat baik kepada Anda. Tapi ketika kamu berbuat jahat, nipu, ya, akan kembali kepada diri kita, akan kembali kepada orang yang melakukannya. Masih mending dikejar polisi, ya. Kalau tiba-tiba dikejar malaikat Israel, nah kita udah nggak bisa ngelak, ya. Baru mau kabur ketabrak, ya. Baru mau kabur jantungan, ya. Belum sempat bertobat. Jangan melakukan perbuatan dosa, apalagi sampai bangga melakukan perbuatan dosa, bangga melakukan kejahatan, bangga melakukan kriminalitas. Oleh karena itu, umat muslim yang saya hormati, mari kita selagi masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ikuti kajian agama, ikuti perintah agama, ya. Ikuti majelis taklim, kajian Islam, ya. Ikuti para ustadz, para kiai yang sudah jelas keilmuannya, yang sudah kredibel, ya. Tidak diragukan lagi. Banyak ulama-ulama NU, ulama-ulama Muhammadiyah yang ada di Indonesia, insya Allah dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya, agar kita selain selamat di dunia, kita pun akan selamat di akhirat nanti. Sekian kajian pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.